pimpin doanya nak. Absa Dimas, Ade Rizky, Aditya, Ahmad Zikri, Anissa, Apip. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Minggu lalu sudah kita pelajari etos kerja, ya kan? Apa itu etos kerja? Bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita masih melanjutkan di materi etos kerja, tapi kita bahas masalah hukum bacaannya terlebih dahulu. Ya, hukum bacaan, dan kita menerapkan bagaimana sih etos kerja itu yang benar, kerja yang benar. Itu materi kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, kita menentukan hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah yang kita bacakan minggu lalu. Yang kedua, kita menerapkan bagaimana cara etos kerja yang baik. Ya. Nah, untuk sekarang kita masuk dulu di hukum bacaan. Kita jelaskan dulu hukum bacaan. Yang Ibu ambil di sini hukum bacaan nun mati atau tanwin. Di mana hukum bacaan nun mati atau tanwin itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama, iklab. Iklab artinya menggantikan. Apa yang digantikan, nak? Menggantikan dari bacaan ba menjadi mim. Itu contohnya nun mati bertemu dengan huruf ba. Karena iklab itu hurufnya cuma ada 1, huruf ba ya. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibacakan dengan disebut dengan hukum bacaan iklab ya, atau digantikan contohnya mim ba'du. Mim ba'du. Kan nun matinya bertemu dengan huruf ba. Yang kedua itu adalah izhar. Izhar artinya jelas. Jelas. Kita membacanya itu jelas. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Hurufnya ada berapa? Huruf izhar ada berapa? Ada yang ingat? Huruf izhar. Yang kedua ini izhar. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar. Hurufnya salah satunya ada ini apa? Alif, ha, o, dan ha. Ini. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka dibaca jelas. Dibaca jelas. Ini untuk izhar. Yang ketiga, idgham bila guna. Bila guna artinya tanpa demu. Hurufnya ada berapa? Idgham bila guna. Ini tadi izhar. Iklab ada hurufnya apa tadi? Ba ya. Kemudian idgham bila guna. Idgham bila guna hurufnya ada lam dan ro. Idgham biguna hurufnya mana waya. Nah, ini untuk mengingatkan, mula mengingatnya. Dan kemudian huruf yang terakhir ikhfa. Apa itu ikhfa artinya? Samar. Nah, ini semuanya termasuk dalam huruf ikhfa. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka harus dibaca sama-sama. Sama-sama itu begitu kulli amri. Nah, itu contohnya ya. Ya, paham? Paham untuk ini penjelasannya? Sekarang kita lihat pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nah, coba siapa yang bisa mencari di sini hukum bacaannya?
Ikfa berarti wa anzalna. Berarti ilmu kata sama-sama agak itu yang pertama. Kemudian mana lagi? Ingat nun mati atau tanwin. Yang mana? Bikoli. Boleh yang ke depan. Ya. Bikoli. Nah, ini tanda baca apa ini? Tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin bertemu dengan huruf lam. Itu termasuk hukum bacaan bila guna. Nah, ada lagi ini wa muhai minan alaihi. Tanwin nun di tanwin di nun ini ada tanda baca tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf ain. Itu hukum bacaan izhar. Jadi dibaca jelas. Jelasnya gimana Bu? Jelasnya wa muhai minan alaihi. Silakan kita ada Ibu ada kuis ya. Kalian buka HP, kalian buka link yang sudah dikirim. Ya, langsung diberi nama, nanti kalian isikan sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Di situ membahas tentang hukum bacaan. Jadi silakan kalian cari di game tersebut hukum bacaan yang ada. Ini ada kuis. Di dalam kuis itu ada soalnya. Silakan diisi. Ibu kasih waktu. Di situ waktunya sudah tersedia 6 menit. Kelompoknya dan sudah dibagikan apa aja tugas-tugasnya. Tugas kalian itu sebagai bagaimana penerapan kalian. Menerapkan sebagai yang pertama seorang petani. Apa sih tujuan kalian bekerja sebagai petani kayak gitu. Yang kedua, bagaimana cara supaya kalian itu bisa sukses dari kalian bertani. Ya, itu. Kemudian yang kelompok ini tentang polisi. Nah, sebagai polisi, sebagai seorang polisi, kalian tunjukkan apa sih tujuan kalian. Kemudian cara supaya kalian itu bisa sukses. Begitu juga dengan kelompok 3 ini tentang pedagang ya. Kalian mencari tujuan, kemudian caranya itu juga bukan sekedar ya semata-mata yang kalian bisa aja, tapi kaitkan juga dengan materi juga dengan pengetahuan ya. Jangan mengatakan biar dapat duit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan menjelaskan. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
itu penjelasan dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sipa, Surya, Jesse, Monika, Chania, Anissa, dan Habib akan menjelaskan materi kami yang pertama yaitu petani. Petani, tujuan kita menjadi petani adalah untuk memelihara dan menumbuhkan tanaman dengan harapan untuk meraih hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya. Kemudian, tips menjadi petani sukses. Yang pertama, memilih tanaman yang tepat, menjaga kualitas tanah, melakukan pengendalian hama, menggunakan teknologi pertanian yang tepat, memahami pasar dan memasarkan tanaman, mengembangkan kemampuan bisnis. Ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? 2. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Tadi sudah bekerja sesuai dengan posisi kita masing-masing ya. Di sini kita lihat tujuan bekerja dalam Islam itu yang pertama berkah. Tuh, yang kedua menolak kemungkaran. Maksudnya menolak kemungkaran itu bagaimana? Hah? Buruk ya. Kemudian yang ketiga kepentingan amal sosial. Dengan kita bekerja, otomatis kita memiliki bekal atau uang. Kita bisa berbagi, bisa saling menolong. Ya, dan terakhir memberi nafkah keluarga. Ini yang paling sering kalian ucapkan tadi. Mendapat uang, mencari nafkah keluarga. Ini yang terakhir. Itu tujuan kita. Bisa menghidupkan keluarga, bisa menyekolahkan anak, bisa memberi makan anak dan istri dan lain sebagainya. Jelas kan? Jelas untuk tujuan kita bekerja sesuai dengan ajaran Islam? Jelas. Nah, begitu juga dengan caranya. Bagaimana kira-kira cara kita untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang bagus? Ya, kita bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak meninggalkan perintah Allah. Itu aja. Ya, baik itu walaupun sebagai penjual keliling, kalau dia bekerja sungguh-sungguh, dia selalu ingat dengan Allah, insya Allah dia akan sukses. Banyak contoh ya, banyak contoh pedagang-pedagang itu yang sukses, bisa nyekolahkan anaknya. Pekerjaan apapun dikerjakan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, kemudian disertai dengan doa dan yakin kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah. Insya Allah kita bisa sukses. Yakin semuanya bisa sukses? Insya yakin. Nah, kalau kalian sekarang coba kalian udah ngerti, silakan kita tutup ya. Soalnya ya bagaimana kita belajar hari ini? Disampaikan lebih dari kurang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.